Oke, good morning anak-anak ibu kelas 12 IPA. Kita lanjut pertemuan kita yang kedua ya. Kejurus sebenarnya yaitu sifat koligatif larutan. Bu simbolkan dengan SKL. Oke. Sebelumnya kita belajar satuan konsentrasi, fungsinya itu semua nanti ke sini anak. Oke. Maka sifat koligatif larutan ini yang bagaimana? Ini katanya sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari si zat terlarut. Apa aja sifatnya? Oke, sifatnya itu ada 4 anakku ya. Yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap larutan ya. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Yang keempat itu adalah tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Sekarang kita ke simbol-simbolnya. Kalau penurunan, kenaikan, penurunan, asal ada kata-kata turun naik itu kita buat delta. Berarti tiga-tiganya delta, yang di bawah enggak ya. Tekanan itu simbolnya P. Nah, berarti penurunan tekanan larutan ada delta P. Berikutnya kenaikan titik didih larutan. Mendidih itu bahasa Inggrisnya boil. Maka yang disimbolkan dengan delta TB. Membeku freeze. Maka simbolnya delta TF. Muncul tekanan, jangan lagi muncul P, jangan sama. Maka tekanan osmotik disimbolkan dengan P. Ya. Berikutnya, pertemuan ini kita hanya membahas mengenai sifat koligatif larutan yang bagaimana, yaitu larutan yang non elektrolit. Dia kalau bilang non elektrolit berarti tidak ada ion-ion ya. Oke. Maka yang memunculkan ini satu tokoh yaitu si Rolle. Maka di sini yang berlaku adalah semua mengenai hukum Rolle. Nah dia. Ya. Maka kita bahas yang pertama ya. Kita bahas yang pertama itu adalah delta P, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Ya. Jadi sebelum ke deltanya ini ya, Ibu munculkan untuk 2 tabung. Yang pertama Ibu isi warna hitam aja ya. Yang kedua Ibu isi selain hitam. Nih ada yang merah nih di sini. Nah, oke. Maka yang hitam ini kusebut dengan pelarut murni. Biasanya kita gunakan nakku air. Yang ada yang merah-merah, maka itu disebut dengan larutan. Kenapa sudah larutan? Ditambah yang merah, sudah plus zat terlarut. Ya. Tekanan si pelarut murni kusimbolkan dengan P, namanya pun murni-murni. Kalau yang sana sudah tambah zat terlarut, kusimbolkan dengan P aksen. Nah, kalau kita uapkan, karena dia uap, maka mana lebih cepat menguap? Yang murni atau yang tambah zat terlarut? Pasti yang murni ya. Berarti yang murni ini menguap lebih banyak. Kan gitu kira-kira. Nah, berarti ini udah terhalangi dia. Mungkin jadi tinggal 2. Sehingga kita putuskan bahwa P 0 ya, yang murni pakai angka 0 ya nak. P0 pasti lebih besar dari P aksen. Sehingga ketemu delta P-nya adalah P0 dikurang P aksen. Selisih itu tidak boleh minus. Ya, besar kurang kecil. Oke? Berikutnya menurut si Rolle, nah menurut si Rolle ya, katanya P aksen itu ya, fraksinya yang sebanding dengan tekanan uap pelarut murninya, yaitu P0 sebanding dengan X pelarutnya. Menurut si Rolle,
tekanan uap larutan itu adalah tekanan uap pelarut murni yang sebanding dengan fraksi pelarutnya. Maka istilah-istilah ini yang perlu kau kuasai. P aksen itu adalah tekanan uap larutan. Sudah ada zat terlarut di sana. P0 tekanan uap pelarut murni. XP itu adalah fraksi mol si pelarut. Dah, kalau kita masukkan rumus P aksen ke dalam delta, berarti ketemu delta P sama dengan P0 dikurang P aksen, masukkan P0 dikali XP. Kan sama ini kita menjadi P0 dikali 1 dikurang XP. Balikkan kembali. P0 dikurang P0 kali XP. Nah, siapa rupanya 1 dikurang XP? Di pertemuan sebelumnya, XT tambah XP sama dengan 1. Berarti si XT sama dengan 1 dikurang XP. Maka ini adalah XT. Maka ketemu delta P adalah P0 dikali XT. Inilah rumus yang kau gunakan, nakku, seputar penurunan tekanan uap larutan. Kalau dia tanya tekanan uap larutan, P aksen. Kalau dia tanya penurunannya, delta P. Ya, itulah modal yang kau gunakan, nakku, untuk mengerjakan latihan 1.2 buku Erlangga halaman 12. Ya, ada request Bu nomor 3. Ya udah, kita kerjakan number 3. Ya, sebanyak 9 gram glukosa, berarti gram terlarut 9 gram. Dilarutkan dalam 180 ml air. Langsung kubah, nak. Gram pelarut berarti 180 gram. Kok bisa, Bu? Balik lagi. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Berarti 1 gram air sama dengan 1 mili air. Langsung kau ubah mili ke gram. Jika diketahui tekanan uap jenuh air, tekanan uap jenuh air berarti P0. Yang ada air-air itu kan pelarut itu. Jika diketahui tekanan uap jenuh air 17,5 mm Hg. Ya, hitung tekanan uap larutan. Dia tanya P aksen. Mana yang kau gunakan rumusnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama pastinya kan? Ya sudah, berarti kita jawab. Maka P aksen sama dengan P0 kali XP. Berarti P aksen, P0 nya 17,5. Kita tinggal cari XP. XP itu adalah NP per NP tambah NT. Maka NP-nya, mol pelarutnya, gram per ml. Pelarut itu 180. 180 per si air, 18 ya. 180, iya. Per 18, berarti pelarutnya, mol pelarutnya 10. Berikutnya, si NT. Berarti gram terlarut 9 per ml glukosa. Glukosa ya, sudah aku hafal. Kalau si glukosa C6H12O6, ini udahlah dihafal lah ya, ada 180. 9 per 180 ini kan 1/20 ya. Atau sama lah itu dengan 0,005. Dah, masukkan ke XP. NP-nya 10 per 10 tambah 0,05. Masukkan ke sini. Berarti kali 10 per apa nih? 10,05. Maka P aksennya 175 bagi 10,05. Berapa lah itu? Hitung. 175 bagi 10.
17, berapa? Bagi berapa? Harus lebih kecil dari P0 ya. Kalau P0 17,5, berarti ini harus lebih kecil dari 17,5. 175 bagi 10. 175 bagi 10,05. 17,41. Iya, 17,41 satuan milimeter Hg. Oke. Seperti ini untuk nomor 1, penurunan tekanan uap larutan. Berikutnya kita akan lanjut kenaikan titik didih larutan. Semoga sudah mengerti untuk latihan 1.2. Bye.